beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-483 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Beni sebagai Rapangsa, Harry sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rabanyak, Elias sebagai Gajah Biru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni sibuk melayani Rake Mandana di tepi medan peperangan. Sementara di tempat lain Arya Kamandanu dan Gajah Biru terlibat pertarungan sengit. Arya Kamandanu tak ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia tak bermaksud membunuh Gajah Biru. Dia hanya berusaha dapat meringkus dan membawanya ke Majapahit menghadap Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dengan cara seperti itu, dia pikir dapat memadamkan pemberontakan tanpa harus menelan banyak korban. Sementara itu di tempat lain, nampak Sang Ramapati berdiri dikelilingi 4 orang anak asuhnya. Sang Ramapati kesal melihat prajurit-prajuritnya banyak terbunuh. Syarat Gajah Biru, gerbong pemberontak itu harus segera dipenggal kepalanya. Kekuatannya luar biasa, Gusti. Juga daya tahannya. Sepertinya Tuan Kamandanu tidak sebersyukur. Iya, Gusti. Sudah lebih 40 jurus, nampaknya pertarungan masih akan berlangsung lama. Gajah Biru nampaknya masih segar bugar, Gusti. Mestinya Tuan Kamandanu dapat segera membereskannya. Mengapa dia tak menggunakan pedang naga puspanya yang ampuh itu? Hamba sudah tidak sabar lagi, Gusti Ramapati. Perkenankan hamba turun tangan mengeroyok Gajah Biru, Gusti. Jangan, Rawedeng. Memang kelihatannya Kamandanu tidak bersungguh-sungguh. Dia memang sudah mengatakannya kepada aku. Dia tidak mau
dia menolak membunuh Gajah Biru? Mungkin dia bermaksud menangkap Gajah Biru dalam keadaan hidup. Itu tidak akan kubiarkan. Pokoknya Gajah Biru harus segera dibinasakan. Mengampuni nyawa pemberontak seperti Gajah Biru sama halnya membiarkan bara api menyala di dalam sekam. Tapi Gajah Biru memang hebat. Pasti ada rahasianya. Ampun Gusti Ramapati. Memang sebenarnya Gajah Biru mempunyai rahasia sehingga tubuhnya kuat bagaikan 2 ekor gajah. Ampun Gusti, hamba tahu rahasia itu. Apa katamu, Rapangsa? Kau tahu rahasianya? Dari mana kau bisa tahu? Ampun Gusti Ramapati. Hamba berasal dari Julung-Julung, satu desa dengan istri pertama Gajah Biru. Hamba tahu rahasia kekuatan Gajah Biru dari warga desa Julung-Julung. Apa rahasianya? Cepat katakan, Rapangsa. Iya Gusti. Gajah Biru mempunyai sepasang anting-anting yang bernama Gajah Ngoling. Sepasang anting-anting itu mempunyai daya atau tuah yang luar biasa Gusti. Jika benda itu dikenakan di kedua belah telinganya, maka kekuatan dan daya tahan tubuh Gajah Biru menjadi berlipat ganda Gusti. Aku ingat. Gajah Biru memang mengenakan anting-anting berwarna kuning keemasan di kedua belah telinganya. Percayalah Gusti, Gajah Biru akan sulit sekali dirobohkan jika anting-anting Gajah Ngoling masih menempel di telinganya. Konon menurut berita yang hamba dengar dari warga desa Julung-Julung, jika anting-anting itu terpasang di telinganya, Gajah Biru sanggup bertempur di gelanggang peperangan 2 hari 2 malam tanpa berhenti bersekejap. Begitu. Baiklah Rapangsa, keteranganmu ini sungguh-sungguh berharga. Aku sendiri tidak meragukan kemampuan Arya Kamandanu. Dia pasti dapat merobohkan Gajah Biru. Tapi sepertinya Tuan Kamandanu tidak ingin melakukannya. Itulah Rawedeng. Kita tidak bisa mempercayai Kamandanu karena nampaknya dia punya kecenderungan memihak pada Lembu Sora. Kalau begitu kita harus segera mengambil tindakan. Abayat. Ya Gusti. Kau mempunyai kepandaian melepaskan anak panah. Biasanya anak panah yang kau lepaskan tidak pernah meleset dari sasaran. Sekarang aku membutuhkan keahlianmu itu, Rabaya. Ya Gusti Ramapati, hamba siap menjalankan perintah Gusti. Ambillah 2 anak panahmu itu, Rabaya. Carilah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk membidik telinga Gajah Biru. Baik Gusti. Kamandanu masih bertarung melawan Gajah Biru. Dia menjadi heran melihat kekuatan Gajah Biru yang sepertinya tak kunjung surut. Bahkan semakin lama bertarung semakin bertambah berlipat ganda. Sementara itu, banyak mengintip jalannya pertarungan dari tempat tersembunyi. Laki-laki bertubuh tegap dan berwajah bundar itu mendekam di balik akar pohon. Tangannya siap membidikan anak panah. Suatu saat banyak melihat Arya Kamandanu menyergap Gajah Biru. Gajah Biru berkelit ke samping sambil membabatkan pedangnya ke arah 2 orang prajurit. Mereka seketika roboh bersimbah darah. Gajah Biru perlahan-lahan membalikkan tubuhnya sambil menyeka peluhnya. Dan pada saat itulah banyak menarik tali busurnya. Hiya! Gajah Biru terkejut. Hampir saja kakinya terpleset. Tangannya segera bergerak meraba telinganya yang terpotong sebelah. Dia lalu mendengus keras. Wajahnya menjadi semerah bara api. Sementara Arya Kamandanu pun tidak lagi menyerah, melainkan menengok ke sana kemari, mencari orang yang telah membokong Gajah Biru dengan anak panah. Keparat, jahanam musuh. Ayo
kesunyianmu. Jangan main gotong-gotongan seperti perilaku prajurit pengecut. Ayo orang-orang Majapahit, majulah, hadapilah Gajah Biru dengan jantan. Gajah Biru mengamuk bagaikan banteng terluka. Sambil sekali-sekali menyekat darah yang mengucur dari telinga kirinya, ia menerjang prajurit-prajurit Majapahit. Pedangnya membabat kiri kanan, dan musuh pun berjatuhan. Awading, ya Gusti. Cepat panggil Rabanya kemari. Baik, Gusti. Panahmu yang kedua, Rabanya. Baik, Gusti. Tapi hamba harus mencari kesempatan yang baik, Gusti. Hamba tidak mungkin melepaskan anak panah, sementara Gajah Biru masih bergerak ke sana kemari. Tunggu sebentar, Gusti. Harap Gusti bersabar. Memang benar apa yang dikatakan Rabanya. Sekalipun Gajah Biru sudah kehilangan anting-antingnya sebelah, tapi dia masih bisa mengamuk dengan dahsyat sekali. Tapi nampak kemudian kekuatannya menjadi susut. Dan pada saat itulah, Ramapati menepuk pundak Rabanya. Lihat, Rabanya. Gajah Biru mulai sempoyongan. Ya, benar, Gusti. Hamba kira Rabanya dapat membidiknya sekarang. Cepat, ambil busurmu. Titik telinga kanan Gajah Biru. Baik, Gusti. Dengan sigap, Rabanya memungut busurnya. Kemudian disusul sebuah anak panah yang ditempatkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari bambu kuning. Tali busur segera terpentang lebar, dan anak panah mendesing di sela-sela prajurit Majapahit yang sedang bertempur. Gajah Biru bersendak. Tangannya meraba telinga kanan yang juga mulai mengucurkan darah. Gajah Biru marah sekali. Sambil berjalan sempoyongan, dia terus mengumpat. Kurang ajar! Ini pasti perbuatan licik si Ramapati. Ayo, cetunguk Majapahit. Jangan ada berani berlaga di tempat persembunyian. Keluarlah. Ayo keluar. Ini hadapilah Gajah Biru. Dan setelah mendengus keras, Gajah Biru kembali melompat menerjang musuh-musuhnya. Sementara leher dan pakaiannya sudah basah oleh warna merah. Kamu, majulah wong-wong Majapahit. Sambil terus menyekat darah yang terus-menerus mengalir dari luka-luka di kedua belah telinganya, Gajah Biru menerjang barisan prajurit-prajurit Ramapati. Dua orang prajurit seketika roboh terkena sambaran mata pedangnya. Tapi setelah itu nampak serangan-serangan Gajah Biru tidak lagi begitu kencang. Benar, Gusti. Benar apa yang dikatakan oleh Rapansa, Gusti. Gajah Biru nampaknya mulai surut tenaganya, Gusti. Iya, Gusti. Lihat, tubuhnya tidak segar lagi. Dan gerakannya menjadi lamban, Gusti. Dia akan segera binasa di tangan kita. Paman Ramapati. Jadi paman yang memerintahkan orang membokong Gajah Biru. Diamlah, Kamandano. Ini bukan lagi menjadi urusanmu. Tapi paman, mengapa paman sampai hati berbuat sekeji itu?
Aku pimpinan pasukan penumpasan pemberontakan Gajah Biru. Aku mendapat perintah langsung dari Gusti Prabu. Kau jangan membuatku mengalami kesulitan, Kamandanu. Jadi paman bertekad membunuh Gajah Biru? Itu pun bukan urusanmu. Kau telah membuatku kecewa, Kamandanu. Saya tidak setuju harus dibunuh. Saya sanggup menangkapnya dalam keadaan hidup. Aku tidak perlu minta persetujuanmu hanya untuk membunuh gembong pemberontak. Ya, cukup, Kamandanu. Kalau kau tidak menyukai sikapku ini, minggirlah. Kau tidak perlu ikut campur dan jangan membuat kesulitan. Saya tidak menduga paman bisa melakukan kekejaman seperti ini. Minggir, Kamandanu. Atau kau ingin berpihak pada kaum pemberontak? Saya hanya akan berpihak pada kebenaran dan keadilan. Simpanlah kebenaran dan keadilanmu untukmu sendiri. Kami tidak membutuhkannya. Kami tahu apa yang terbaik yang harus kami lakukan. Jelas Gajah Biru seorang gembong pemberontak, maka dia harus dilenyapkan. Apa ini tidak cukup jelas, Kamandanu? Ayo, Rawading, Rayuyu, Rapangsa, dan kau Rabanya, ikut aku. Kita bereskan Gajah Biru bersama-sama. Ramapati dengan diikuti 4 orang anak asuhnya segera bergegas pergi. Mereka melangkah tergopoh-gopoh ke arah Gajah Biru yang masih mengayun-ayunkan pedang dengan sisa-sisa kekuatannya. Arya Kamandanu merasa sangat kesal, tapi dia berusaha untuk mengendalikannya. Gajah Biru berhenti mengayunkan pedangnya ketika melihat kehadiran Ramapati. Sambil menyeka darah yang terus mengucur, laki-laki perkasa itu mendengus keras. Matanya mendelik penuh kebencian, tapi nampak kekuatannya semakin lemah. Ramapati, mengapa baru sekarang kau tunjukkan mukamu? Aku datang untuk membereskanmu, Gajah Biru. Manusia licik, pengecut, manusia culas. Wih! Ajalmu sudah dekat, Gajah Biru. Karena itu jangan banyak tingkah. Gajah Biru tidak gentar menghadapi maut. Aku tidak takut mati. Itu bagus. Tapi aku tidak akan terpengaruh oleh si sumbarmu. Bagaimanapun kau adalah seorang pemberontak. Dan mati adalah upah yang paling sesuai dengan para pemberontak. Aku tidak pernah memberontak terhadap Majapahit. Kehadiranmu di Majapahit hanya akan mengotori sejarah Majapahit, Gajah Biru. Pemerintah Majapahit tidak membutuhkan orang seperti dirimu. Jangan sok berjasa, Ramapati. Kau hanyalah seorang penjilat. Kau hanyalah tukang mencari muka di hadapan Gusti Prabu. Kau tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Gusti Lembu Sora. Aku sama sekali tidak menyesal bermusuhan denganmu. Suatu saat nanti, Majapahit akan tahu, dunia akan tahu orang seperti apa sebenarnya Ramapati itu. Penjilat busuk, tukang kasak kusuk, dan dia sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk Majapahit, kecuali untuk dirinya sendiri. Udahlah, Gajah Biru. Kau rupanya sedang sekarat. Sebentar lagi mayatmu akan terkapar. Mayat seorang pemberontak, penjahat negara. Ayo, Rawadeng. Kalian semua habisi dia. Serentak, Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa mencabut pedang. Dan mereka pun segera menyergap Gajah Biru beramai-ramai. Tersentak. Dia segera membuang tubuhnya ke samping ketika pedang Rawadeng menebas dadanya. Tapi belum lagi tubuhnya mapan. Dari arah lain Rayuyu membapatkan senjatanya. Disusul kemudian Rabanyak dan Rapangsa. Gajah Biru menjadi kalang kabut. Dia marah sekali, tapi dia kesal karena tenaganya yang semakin melemah.
Akhirnya dia tidak mampu lagi mempertahankan dirinya. Senjata Rawedeng, Rayuyu, Rapanyak dan Rapangsa mengerocok sekujur tubuhnya. Mampus kau Gajah Biru. Gajah Biru masih berusaha untuk bangkit, tapi luka-lukanya sangat parah. Perutnya terbuka dan ususnya terbulai keluar. Lehernya tersobek dan dadanya terbelah. Gajah Biru jatuh berlutut sambil mendekap perutnya yang menyemburkan darah. Tapi secepat kilat tangannya bergerak memungut pedangnya yang tergeletak di tanah. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia melemparkan pedang itu ke arah Ramapati. Awas Gusti! Rawedeng berusaha menyelamatkan sang Ramapati dengan mendorong tubuhnya ke samping. Tapi terlambat, pedang Gajah Biru melesat bagaikan kilat dan menancap di bagian pundaknya. Ramapati segera berdiri kembali dan matanya mendelik penuh nafsu amarah campur rasa sakit. Gusti terluka. Kemarat Gajah Biru. Sudah hampir mampus masih juga berani berbuat sesuatu. Sekarang dia sudah benar-benar mampus, Gusti. Gusti tidak apa-apa, Gusti. Dengar, Rawedeng, Rayuyu, dan kalian semuanya. Kalian harus menyelesaikan pertempuran ini dengan baik. Bunuh semuanya. Bunuh kaum pemberontak itu. Jangan biarkan satu orang pun tinggal hidup. Pertempuran masih terus berlangsung di kaki Gunung Welirang. Prajurit-prajurit Majapahit maupun pasukan Gajah Biru sudah banyak yang roboh menjadi korban senjata lawan. Gajah Biru sendiri telah tewas akibat kerocokan genggaman Rawedeng dan teman-temannya. Tubuhnya tersungkur di tanah mencium debu peperangan. Tapi sebelum menemui ajalnya, Gajah Biru masih sempat melemparkan pedangnya hingga melukai pundak sang Ramapati. Gajah Biru, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan kau Rapanyak. Iya, Gusti. Kalian selesaikan pertempuran ini. Aku tidak ingin melihat pasukan Gajah Biru tersisa. Musnahkan mereka semuanya. Bunuh kaum pemberontak itu. Dan ingat, bunuh juga keluarga Gajah Biru. Semuanya, Gusti. Ya, semuanya. Bunuh keluarga Gajah Biru sampai ke cintil-cintilnya. Ayo. Selesai berkata, sang Ramapati terhuyung-huyung, dan sebelum tubuhnya roboh, Rawedeng dan Rayuyu menyambarnya. Mereka lalu menggotong Ramapati ke tepi medan peperangan, mencari tempat yang aman. Rapanyak dan Rayuyu menunggu junjungan mereka yang terluka, sementara Rawedeng dan Rapangsa mengerahkan prajurit-prajuritnya. Dan mereka pun bergerak menuju tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Dan saat itu sedang dalam perjalanan kembali ke Randulangan. Mendadak telinganya mendengar suara ribut-ribut di bawah lereng. Laki-laki tua itu menghentikan langkahnya. Dari jauh dia dapat melihat debu mengepul dan ratusan manusia saling baku hantam. Dan besar di bawah sana. Pastilah terjadi pertempuran sengit. Iya. Mungkin saja Gajah Biru dan pasukannya terlibat. Baiklah. Aku akan melihatnya lebih dekat.
bagian tepi medan peperangan sebelah barat, tampak Sakawuni masih bertarung melawan Rake Mandana. Semula Sakawuni tak ingin menggunakan jurus angin lengan seribunya, tapi karena serangan-serangan Rake Mandana semakin lama semakin berbahaya, maka mau tak mau Sakawuni terpaksa menyiapkan jurus warisan kakeknya, almarhum Ki Sugata Brahma, dan dia segera melentingkan tubuhnya sejauh 3 batang tombak ke belakang. Rake Mandana berhenti menyerang. Tangannya menyabet seorang prajurit Ramapati yang bermaksud menyergap dari arah samping. Prajurit itu segera roboh mendekap perutnya yang menyemprotkan darah segar. Mampus kau tikus piaraan Ramapati. Ayo Nini Sakawuni. Ayo kita lanjutkan lagi pertempuran kita. Sabar, Rake Mandana. Selesai berkata, Sakawuni menutup kedua belah telinganya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian dia mendengar suara angin menderu-deru dan makin lama makin kencang. Nah, Rake Mandana, aku sudah siap. Hati-hatilah. Sakawuni dengan menggenggam jurus-jurus angin lengan seribu terus memburu Rake Mandana. Rake Mandana terpaksa berlompatan ke sana kemari. Dia pun pernah mendengar kehebatan jurus angin lengan seribu dari prajurit-prajurit Majapahit. Sekarang dia harus bertarung dengan sangat berhati-hati. 2 kali dia berhasil lolos dari gempuran Sakawuni. Dan pada saat berikutnya, terdengar beberapa orang prajurit berteriak bahwa Gajah Biru telah gugur. Gajah Biru terbunuh. Rake Mandana menjadi gugup dan dia menjadi lengah. Pukulan angin lengan seribu datang bertubi-tubi dan berhasil menghantam dadanya yang bidang. Tubuh Rake Mandana terpental jauh ke belakang. Perwira muda anak buah Gajah Biru itu masih berusaha bantu. Usahanya gagal karena tubuhnya segera menjadi rusak binasa, terinjak-injak kaki kuda yang berlarian di tengah medan peperangan. Wuni, kau tidak apa-apa, Wuni? Aku terpaksa membunuhnya, Kakang. Rake Mandana seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Iya, beginilah yang harus terjadi. Aku juga telah gagal menyelamatkan Gajah Biru. Dawedeng dan teman-temannya telah membunuhnya beramai-ramai. Gimana Paman Ramapati? Sudahlah, Wuni. Benar-benar kecewa. Paman Ramapati selalu memaksakan keinginannya pada orang lain. Dia tak sudi mendengar pertimbangan-pertimbanganku. Kabarnya dia terluka kena lemparan pedang Gajah Biru. Sekarang apa yang kita lakukan, Kakang? Nampaknya pasukan Majapahit akan segera dapat menguasai medan peperangan. Aku tidak akan turut campur lagi urusan ini. Aku muak terlibat peperangan seperti ini. Nampak seorang prajurit berlari-lari kecil ke arah tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Tenda perkemahan itu letaknya terlindung di bukit-bukit batu, agak jauh di atas kaki Gunung Welirang. Kedua orang istri Gajah Biru nampak sedih sekali mendengar berita gugurnya suami mereka tercinta. Sudahlah, Nyai. Sudahlah, Nyai. Ini sudah menjadi suratan takdir dari Maha Kuasa. Kakang Gajah Biru telah gugur di medan peperangan untuk membela keyakinan beliau sebagai prajurit yang baik. Nyai, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan, Nyai?
Kau sebagai istri yang lebih tua, harapnya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kaulah pimpinan keluarga Kakang Gajahbiru sekarang. Katakanlah, Nyai, apakah kita sebaiknya melarikan diri? Kita tunggu saja perkembangannya, Nyai. Oh, celaka, Nyai. Celaka. Mereka datang kemari. Lihat, Nyai. Rawedeng dan prajurit-prajuritnya datang kemari. Istri tua Gajah Biru melompat keluar tenda. Matanya segera menangkap sosok tubuh Rawedeng, Rapangsa, dan sekitar 20 prajurit yang bergegas menghampiri tenda. Istri tua Gajah Biru buru-buru meloloskan pedang yang tergantung di dinding tenda. Kau tunggu di sini, Nyai. Jagalah putra-putrimu. Hendak kemana? Kau tidak perlu tahu kami hendak kemana. Cepat minggir. Jangan sok jago. Ini medan perang. Kami dapat membunuh siapa saja sesuka hati kami. Aku tidak akan membiarkan kalian melewati jalan setapak ini. Perempuan Edia, apa kau sudah bosan hidup? Medan perang ada di sana, di kaki bukit. Bukan di sini tempat mengadu kesaktian. Perempuan ini pandai bicara, Rawedeng. Hei, siapa kau ini? Hah? Apa kau tidak dapat mengenali kami? Aku adalah istri tua Kakang Gajahbiru. Dan kalian pastilah sesungguh-sesungguh Ramapati. Ah, jadi kau istri tua Gajahbiru ya? Ketahuilah, suamimu itu sekarang sudah binasa di tangan kami. Kalau kau ingin melihatnya, mayatnya ada di sana. Dia tergeletak di tengah-tengah medan perang. Tapi mungkin sekarang kau tidak akan bisa mengenali rupanya lagi. Hei, perempuan bodoh. Kalau kau ingin menuntut balas atas kematian suamimu, sebaiknya urungkan saja niatmu itu. Percuma kau menghadapi kami. Prajurit-prajurit suamimu juga sudah kocar kacir. Sebentar lagi mereka semua akan kami tumpas. Kau tidak perlu menggertak. Tak ada ceritanya istri Gajahbiru takut kena gertak. Hayo, pergi. Enyahlah dari tempat ini. Kurang aja. Kau betul-betul perempuan bodoh. Saudara bangsa, tidak ada gunanya kita melayani adu mulut. Cepat, bereskan perempuan ini. Dan setelah itu, kita periksa tenda perkemahan di atas sana. Ayo. Rapangsa, Rawedeng, dan 5 orang prajurit segera menyergap. Istri tua Gajahbiru berkelip ke samping. Nampaknya dia pernah juga mempelajari ilmu kanuragan, karena gerakannya tidak lamban dan cukup terarah. Tapi apalah artinya perlawanan seorang wanita seperti istri tua Gajahbiru? Rawedeng terus merangsek, dan akhirnya pedang berhasil membobol perut istri tua Gajahbiru. Wanita itu menjerit, dan sebelum roboh, dia sempat berteriak nyaring. Kakang Gajahbiru, aku akan segera menyusulmu, Kakang. Aku akan menyusulmu. Ya, cukup. Dasar perempuan bodoh. Dia memilih mati rupanya. Cukup, Rapangsa. Kita tidak punya banyak waktu. Sekarang kita naik ke sana. Lihat, itu pasti tenda perkemahan keluarga Gajahbiru. Sebaiknya kita berpencar, Rawedeng. Benar, kita berpencar. Aku akan membawa 10 prajurit menyergap dari arah depan. Dan kau Rapangsa, bawalah sisanya untuk menyergap dari belakang tenda. Ayo. Ayo kita berangkat. Rapangsa segera bergerak bersama 10 prajurit memutari jajaran pohon-pohon cemara dewa yang tumbuh di sepanjang lereng.
Sementara itu Rawedeng dan 10 prajurit yang lain bergegas melangkah, mendekati tenda perkemahan keluarga Gajah Biru dari arah depan. Rawedeng memerintahkan anak buahnya agar tidak ribut-ribut ketika mereka sudah tiba di depan tenda. Rawedeng segera menarik kembali pedangnya untuk menyingkapkan tenda. Rawedeng menyeringai begitu melihat siapa yang berada di dalam tenda. Dia melihat seorang wanita sedang mendekap 3 orang bocah. Salah seorang di antaranya masih bayi. Dialah istri Gajah Biru dan ketiga orang putra-putrinya. Cuk, diamlah sayang, diamlah. Jangan takut lagi. Kalian bertiga tidak perlu takut, karena kita tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Diam sayang, diamlah manis. Kaukah Nyai Gajah Biru? Kaukah istri Gajah Biru? Ya, aku istri Kakang Gajah Biru. Kalian mau apa? Kau pasti sudah tahu siapa aku, bukan? Namaku Rawedeng. Oh ya? Aku pernah mendengar nama itu. Bukankah kau tinggal bersama Gusti Ramapati? Iya, aku salah seorang anak angkat beliau. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, Rawedeng? Di sini tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Di sini tidak ada orang yang bertempur. Ketahuilah, Nyai, suamimu sudah binasa di tangan kami. Kau tahu apa artinya itu, bukan? Suamimu telah kalah perang. Aku sudah mendengar berita itu. Sayang sekali. Mengapa kau menjadi istri seorang pemberontak? Suamiku bukan seorang pemberontak. Gajah Biru pemberontak. Pimpinan pemberontak. Dia dan anak buahnya bermaksud memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Kau hanya orang bawahan, Rawedeng. Kau tidak akan tahu rahasia yang menyelubungi peristiwa berdarah ini. Kakang Gajah Biru tidak pernah punya niat untuk memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Tapi kalian dan komplotan kalian telah membuat perangkap yang sangat licik. Kalian tukang mengadu domba. Kalian tukang fitnah, tukang kasak kusuk. Kalian ingin menjegal Gusti Lembu Sora. Itulah yang tidak dapat kami terima. Tutup mulutmu. Tutup. Perempuan. Tahu apa kamu? Baiklah. Sekarang apa yang akan kau lakukan terhadap diri kami, Rawedeng? Bagus. Aku pun tak sudi berpanjang lebar. Nah, lihat. Lihat Nyai Gajah Biru. Inilah yang akan kulakukan. Tangan Rawedeng terangkat. Kemudian pedangnya berkelebat menyambar tubuh anak Gajah Biru yang duduk merapat dinding tenda. Istri Gajah Biru menjerit melihat darah muncrat membasahi dinding tenda. Rawedeng kembali membabatkan pedangnya. Korban yang kedua pun menyusul, roboh bergulingan. Rawedeng mengamuk dalam tenda bagaikan orang kesetanan. Akhirnya istri Gajah Biru pun terjajar sambil mendekap luka-lukanya. Sementara bayinya sudah lebih dulu menjadi korban. Mampus kau. Susulah suamimu. Hai wanita jahanam. Dia. Rawedeng. Ya. Bagaimana hasilnya? Hah? Kau sudah membereskan mereka semua? Aku tidak mau kerja tanggung-tanggung, Rabangsa. Lihatlah, keluarga Gajah Biru telah binasa di tanganku.
Kau betul-betul membasmi mereka sampai ke cindir-cindirnya. Iya, demikianlah perintah Gusti Ramapati. Maka demikianlah keluarga Gajah Biru tumpes tapis. Tak seorang pun tinggal hidup. Rawedeng telah membunuh mereka seluruhnya tanpa perasaan. Setelah dirasa cukup, Rawedeng mengajak Rapangsa dan yang lainnya meninggalkan tenda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.